Kenalkan, nama saya Reni Tangka Sunyata dengan NIM 1022311039 dari program studi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat kesimpulan tentang nilai dan norma. Makna dari istilah konstitusi itu sebenarnya dalam bahasa Prancis berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain, bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Dapatkah konstitusi itu disamakan dengan undang-undang dasar? Menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar, rumusan yang dikemukakannya ialah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya, pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Konstitusi semacam ini dapat diwujudkan dalam sebuah dokumen yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi dapat pula berupa Avandelov Secret Law yang diberi otoritas sebagai hukum tata negara. Bukti bahwa konstitusi proklamasi atau konstitusi pertama, yaitu mempunyai rumusan, norma fundamental, dan aturan dasar yang paling otentik dengan otentik bukti konkretnya. Dalam pembukaan konstitusi proklamasi, terkandung 4 pokok pikiran sebagai turunan dari prinsip-prinsip Pancasila. Pokok pemikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas-asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini, diterima aliran pengertian negara, persatuan negara yang melindungi dan meliputi bangsa seluruhnya. Negara menurut pengertian pembukaan, ia menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar yang tidak boleh dilupakan. Pokok pikiran kedua, hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna pokok pemikiran kedua ialah pokok pemikiran yang menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan dan merupakan suatu klausa finalis sebab tujuan sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan itu yang didasari dengan bekal persatuan. Pokok pemikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Lantas, apa makna pokok pemikiran ketiga itu? Pemikiran ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Pokok pemikiran keempat menegaskan pokok pemikiran ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan pokok pemikiran manusia yang adil dan beradab, yang mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pembukaan konstitusi proklamasi juga menggariskan 4 fungsi negara. 4 fungsi negara tersebut tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja 4 fungsi negara tersebut? Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Makna keempat pokok pemikiran pembukaan dan fungsi negara tersebut merupakan pancaran dari keyakinan filsafati, keyakinan historik, keyakinan religius, dan misi suci yang harus menjiwai seluruh pasal-pasal dalam batang tumbuh Undang-Undang Dasar. Sekian kesimpulan dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.